sesi wawancara terkait dengan gempa yang terjadi malam tadi, ya. Dan kami sudah terhubung bersama dengan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, ya, Pak Margiono, melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Margiono. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak, selamat pagi para pemirsa RRI Pro 1 ini. Lagi di Jakarta ini Pak Margiono, ya? Iya Pak, lagi di Jakarta, kebetulan dapat tugas ke Jakarta ini Pak. Oke, jadi tidak merasakan goncangan gempa ya tadi malam, ya? Iya, sampai kemana-mana Pak ya, sampai ke itu juga ya, Ngapu, Endi, Ya, Anda juga terasa Kupang. tadi malam. Goyangannya juga terasa lumayan. Ini bisa dijelaskan terkait dengan gempa tadi malam, Pak Margiono, ini kekuatannya berapa, pusatnya di mana begitu Pak Margiono? Oke Pak, selamat pagi para pemirsa RRI Pro 1 ini. Kami informasikan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, tepatnya jam 16.03.17 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi gempa bumi tektonik dengan kekuatan sebentar Bapak datanya yang Kejadian ada dua ini Pak. yang malam yang, ya Pak? Ini Pak ya, sebentar. Yang jam berapa Pak? Saya lupa. Mohon maaf sebentar. Kejadiannya itu yang tadi malam Pak Margiono, itu sekitar pukul 19.24 ya waktu Indonesia Barat. Berarti ini pukul 20. Soalnya, ya, betul. Bentar, saya ambil datanya kebetulan. Oke Pak, jadi gempanya pada tanggal 25 Januari 2024 jam 19.24 13 detik waktu Indonesia Barat, atau sekitar jam 19.24 13 waktu Indonesia tanggal 2 jam 20.24 13 waktu Indonesia Tengah dengan kekuatan 5,6. Pusat gempa berada pada 8,26 lintang selatan, 121,20 bujur timur, kurang lebih 47 km barat laut Mbai Nagakio, dengan kedalaman 11 km. Baik. Berdasarkan hasil daripada updating kami BMKG, bahwa gempa tersebut, sebentar Pak ya, oleh datanya di handphone. Oke Pak, baik. Ini jadi gempa tersebut setelah kami melakukan analisa ulang dengan data-data yang ada, dengan adanya penambahan data dan juga beberapa sensor, bahwa gempa tersebut disebabkan oleh adanya pergerakan aktivitas sesar Flores Pak, atau Flores back thrust. Sumber gempanya berasal dari situ. Dari sesar naik Flores ya, Flores back thrust. Ya. Dengan mekanismenya merupakan gempa bumi dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Baik. Iya Pak. Baik. Dan di Mbai, di Kabupaten Daikyo ini kan beberapa waktu lalu juga, beberapa bulan ke belakang, di 2023 kalau tidak salah di bulan November juga pernah terjadi gempa dengan kekuatan yang cukup lumayan juga. Ini karena aktivitas yang sama juga atau seperti apa lain lagi titiknya Pak Margiono? Kalau biasanya kalau gempa-gempa yang berada di sekitar Flores itu sumber pemicu gempanya sama Pak, sama ya? berasal daripada back thrust Flores itu.
Yang kemarin yang semalam itu memang kekuatannya tidak terlalu besar, kita anggap sebagai gempa yang menengah 5,6, Hmm. tapi dampak efek daripada gempa tersebut dapat dirasakan di wilayah Hmm. Ruteng, Waingapu, Bajawa, Ili, Maumere, dan Labuan Bajo dengan skala intensitasnya sekitar 3 mmi. Hmm. Kemudian juga dirasakan sekitar di wilayah Kupang juga merasakan Pak sekitar 2 mmi. Baik. Tapi tidak ada kerusakan yang timbul ya akibat gempa tersebut ya Pak Margiono ya. Sampai saat ini kami belum dapat laporan baik dari BPBD Hmm. Kabupaten Nagakeo maupun dari pemerintah daerah atau instansi terkait bahwa gempa tersebut menimbulkan kerusakan. Hmm. Baik. Dan potensi kejadian yang akan berulang kembali gempa lagi terjadi itu seperti apa Pak Margiono di wilayah di titik yang sama begitu? Sebetulnya bukan potensi, artinya gini, kalau Hmm. karakteristik suatu gempa, Hmm. gempa itu akan terulang di wilayah tersebut. Hmm. Tapi kita tidak dapat memperkirakan atau memprediksi kapan gempa itu akan terjadi lagi. Ya. Tapi intinya bahwa suatu gempa artinya suatu daerah jika pernah mengalami gempa, Hmm. maka daerah tersebut akan berpotensi mengalami gempa lagi. Oke. Baik. Dan gempa yang terjadi kemarin itu tidak berpotensi tsunami begitu Pak Margiono ya. Tapi di daerah atau di sekitar titik di lokasi tersebut atau di perairan di sekitar Kabupaten Nagari ini ada begitu peralatan yang dipasang di sana Pak Margiono? Eh, Kalau peralatan sensor gempa ada Pak di daerah sekitar Nagakeo itu ada satu, kita pasang sensor gempa Hmm. untuk merekam getaran gempa bumi yang ada di wilayah tersebut. Ada Pak, tapi kenapa gempa tersebut tidak menimbulkan tsunami Hmm. walaupun gempa tersebut ada di dasar laut Pak ya. Kemarin kalau kita lihat, Hmm. kita perhatikan bahwa gempa tersebut berada di pusat gempanya di dasar laut. Kenapa? Kok tidak menimbulkan tsunami? Hmm. Karena kekuatan gempa yang disyaratkan suatu gempa menimbulkan tsunami tidak terpenuhi. Oke. Kekuatan gempanya sekitar 5,6 Pak. Sedangkan syarat terjadinya tsunami jika gempa tersebut mempunyai kekuatan 7. Hmm. Dan kedalaman pusat gempanya sekitar gempa dangkal gitu Pak. Oke. Sekitar hampir maksimal 40 km. Tapi memang secara syarat terpenuhi suatu gempa menimbulkan tsunami, gempa yang semalam kekuatannya tidak terpenuhi Pak. Kekuatannya. Tapi secara Hmm. saat yang lain terpenuhi. Oke, baik Pak Margiono. Dan Pak Margiono, silakan ya terakhir nih ya himbauannya untuk masyarakat di NTT ya untuk mungkin lebih waspada lagi terkait dengan apabila terjadi gempa bumi di wilayah NTT yang memang beberapa bulan kebelakang ini juga lumayan begitu ya terjadi ya. Iya Pak, betul. Ada beberapa untuk hari kemarin itu ada beberapa gempa Hmm. yang mungkin dapat sebagian masyarakat wilayah tertentu merasakan gempa, terutama di wilayah kemarin Nagakeo dan wilayah Kabupaten Kupang Hmm. itu beberapa kali merasakan adanya getaran gempa bumi. Jadi memang intinya bahwa yang perlu masyarakat ketahui bahwa sebagian besar wilayah NTT itu berpotensi terjadinya gempa bumi. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan bahwa suatu gempa jika terjadi di suatu wilayah atau suatu wilayah pernah terjadi gempa, maka wilayah tersebut akan berpotensi mengalami kejadian gempa lagi di daerah tersebut. Himbauan kami, masyarakat tetap tenang,
tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke. Misalnya ada apa berita bahwa besok atau nanti malam atau lusa akan terjadi gempa bumi. Kami pastikan bahwa kalau ada isu tersebut, kami pastikan bahwa isu tersebut ada isu hoax, tidak benar. Karena sampai saat ini belum ada ilmu dan teknologi yang dapat memprediksi kapan gempa bumi terjadi. Oke. Kemudian jika masyarakat yang kemarin mengalami gempa bumi, merasakan gempa bumi, misalnya di Kabupaten Kupang, kemudian di wilayah Nagakio, agar menghindari bangunan yang sudah mengalami keretakan atau kerusakan. Ya, pastikan kemarin kalau kita pastikan misalnya gini, kalau kemarin daerah kita mengalami gempa bumi, merasakan gempa bumi, pastikan kita lihat periksa bangunan tempat tinggal kita apakah mengalami keretakan atau tidak, atau mengalami kerusakan atau tidak. Kalau itu mengalami kerusakan parah, tolong untuk sementara masyarakat tidak perlu tinggal di itu untuk mengisi sementara. Tapi kalau cuma retak-retak sedikit ya memastikan masyarakat bisa kembali lagi ke tempat tinggalnya. Baik. Dan tentunya selalu mengambil informasi dari BMKG begitu Pak Margiono ya. Betul. Masyarakat kami himbau selalu mengupdate informasi gempa bumi yang dikeluarkan oleh BMKG atau instansi terkait yang selama ini menjalin kerjasama dengan BMKG dan selama ini mendapat informasi dari BMKG, misalnya dari RRI, dari TVRI, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau instansi terkait lainnya atau Pemda. Pastikan itu informasi itu berasal dari sumber-sumber yang benar, yang diberi wewenangan untuk memberikan informasi. Baik. Oke, baik Pak Margiono, terima kasih waktunya untuk RRIND pagi ini. Selamat pagi, terima kasih kembali Bapak. Kembali beraktivitas, selamat pagi. Pagi. Dengar demikian wawancara kami bersama dengan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang ya, Pak Margiono yang sudah menyampaikan terkait dengan gempa bumi yang terjadi di Mbai beberapa waktu lalu ya, atau tadi malam yang goncangannya ini sempat terasa di hampir daratan Flores, begitu juga di Sumba juga merasakan getaran dari gempa ini ya, yang diakibatkan oleh aktivitas sesar naik Flores atau Flores Back Arc Thrust. Kami juga akan ada informasi lainnya untuk Anda pendengar kita masih di Florata pagi ini. Kalau Anda punya informasi